Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu, saudara sekalian. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar, Pak. Dengar ya. Oke, Terdengar, baik. Bapak. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang kami banggakan, ya, eh, peserta sosialisasi yang telah berkenan hadir malam ini, saya sampaikan terima kasih. Bapak Ibu sekalian, sosialisasi hari ini adalah sosialisasi pertama, ya. Nanti dalam waktu dekat juga akan ada sosialisasi kedua, sosialisasi ketiga, dalam rangka memberikan kesempatan kepada calon-calon mahasiswa untuk bisa mendapat informasi yang lebih akurat, yang lebih kompleks kaitan dengan prodi Magister Pendidikan Seni. Baik. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, oke, saya sudah bagikan share screen, mudah-mudahan sudah terlihat di layar Bapak Ibu ya. Apakah sudah terlihat Mbak Anjani slide saya? Sudah, Bapak. Sudah. Sudah, Baik, Bapak. terima kasih. Baik, nah Ibu dan Bapak, singkat saja saya akan menyampaikan informasi berkenaan dengan Magister Pendidikan Seni yang akan saya sampaikan hari ini. Kemudian lebih banyak kita tanya jawab saja. Barangkali Bapak Ibu membutuhkan permasalahan, jawaban atas persoalan teknis gitu ya. Eh, Apabila diperlukan nanti silakan ditanyakan. Di kesempatan hari ini saya juga menghadirkan alumni Mbak Aditya, kemudian satu lagi juga ada mahasiswa yang saat ini aktif ya, Mbak Mbak Isti Khomaria. Ya, ini mahasiswa RPL. Selamat malam, RPL. Bapak. Selamat malam. Ya, terima kasih kehadirannya. Bila teman-teman, Bapak Ibu sekalian membutuhkan soalan teknis misalnya khusus untuk RPL, nanti bertanya pada Mbak Isti. Kemudian bila membutuhkan hal yang teknis untuk program reguler, nanti juga bisa bertanya pada Mbak Anjani ya. Pengalaman-pengalaman kuliah dan seterusnya. Nah, Ibu dan Bapak, prodi kita bernama Prodi Magister Pendidikan Seni. Ya, nah sebelum kita lebih lanjut tentang profil prodi, kemudian bagaimana teknis pendaftarannya, syarat-syaratnya, saya ingin mengajak Bapak Ibu berdiskusi sebentar gitu ya, soal mengapa kita harus lanjut studi. Ini perkara penting yang harus kita pahami bersama ya. Mengapa kita harus lanjut studi? Siapapun itu, ya kan? Apakah itu orang biasa, ya kan? Apakah itu praktisi, apakah itu politisi, ya, apalagi guru, ya. Politisi saja berlomba-lomba untuk studi lanjut. Untuk apa ya? Mungkin untuk menaikkan bargaining positionnya ya, untuk nyalek, untuk apa gitu kan? Ya, hampir bahkan dunia pendidikan sedang diprimadonnakan ya, oleh para politisi dalam rangka menjaring simpatisan publik ya berkaitan dengan dirinya. Nah, oke. Apalagi dengan seorang pendidik, ya, seorang guru, seorang calon dosen, seorang pegiat seni di masyarakat, seorang budayawan, apalagi itu, gitu ya. Ini menjadi satu tantangan bagi kita untuk terus meningkatkan kualifikasi kita untuk lanjut studi. Nah, sekurang-kurangnya ada 5 hal penting, Bapak Ibu, yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan tidak mungkin stagnan, apalagi mundur. Stagnan aja tidak, apalagi mundur. Gitu ya. Berarti hukum dari ilmu pengetahuan pasti berkembang. Sehingga ilmu pengetahuan baik dalam bidang seni maupun pendidikan, ini bidang kita ya, bidang kita kan bidang pendidikan dan bidang kesenian, itu makin berkembang pesat dari hari ke hari. Faktornya macam-macam ya, karena faktor teknologi, faktor akses informasi, publikasi, dan macam-macam. Hai. Ya jelas ilmu pengetahuan dan teknologi makin terbuka, makin berkembang pesat. Dan kita nggak boleh ketinggalan di sini, gitu ya. Nah, baik. Berikutnya adalah kurikulum pendidikan senantiasa berubah setiap saat. Nah, bagi Bapak Ibu yang berkecimpung di dunia pendidikan, kurikulum itu selalu berkembang. Ya. Nggak mungkin tidak. Ya. Bahkan berubah. Ya. Ada istilah ganti pemerintahan, ganti kurikulum. Ya. Oke lah, itu soal lain gitu ya.
Tapi faktanya kurikulum itu berubah setiap saat. Sehingga perlu pemahaman yang mendalam. Ya. Apa yang perlu diperhatikan oleh seorang pendidik seni bila kurikulum berubah? Hal apa nih yang harus dipahami? Ya. Itu hanya bisa Bapak Ibu dapatkan lewat jalur pendidikan formal atau studi lanjut. Ya. Oke. Kemudian kebijakan-kebijakan pendidikan itu senantiasa juga bergulir dari waktu ke waktu dalam kepentingan politisnya masing-masing. Nah, oleh sebab itu perlu sikap kritis. Oleh siapa? Oleh kita, para praktisi dan para pemerhati pendidikan, termasuk para guru-guru, termasuk para dosen. Nah, bagaimana mungkin kita bisa melakukan sikap kritis terhadap kebijakan pendidikan tanah air tanpa kita meningkatkan kualifikasi diri kita? Hanya orang-orang kekal, hanya orang-orang yang memiliki kapasitas yang bisa bersikap kritis dengan objektif. Disitulah pentingnya studi lanjut ya. Sehingga kita tidak hanya berkecimpung dalam dunia praktis saja, ya kan? Dalam dunia yang pragmatis, tapi kita juga harus bisa bersikap kritis. Apalagi bidang pendidikan itu bidang kita. Oke, baik. Kemudian berikutnya adalah yang keempat, fenomena seni dan relasinya dengan teknologi itu tidak bisa dihindari. Ya, fenomena seni dan relasinya dengan teknologi tidak bisa dihindari. Sehingga memberi ruang-ruang baru bagi sumber dan materi ajar seni. Itu perlu ruang diskusi, Bapak Ibu ya. Di mana diskusi itu berlangsung di dalam ruang kelas, dalam studi lanjut magister maupun doktor. Ya, bagi yang sudah S2 ya, studi S3. Nah, karena disitulah kesempatan untuk berdiskusi dengan matang, dengan terbuka, tanpa beban, ya, tanpa intimidasi, diskusi terbuka tanpa takut atasan misalnya. Di ruang kuliah, diskusi yang sangat objektif, yang sangat alamiah. Gitu ya. Karena ketika di dunia lapangan kita sudah hampir tidak pernah berdiskusi lagi. Gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, sehingga relasi dan pengembangan itu membuka ruang-ruang baru bagi sumber ajar, materi-materi baru yang hanya bisa didiskusikan lewat kuliah-kuliah, lewat bangku kuliah di S2 atau di S3. Gitu ya. Nah, kuliah di S1 itu melahirkan keterampilan teknis Bapak Ibu mengajar bagi yang S1-nya pendidikan. Bagi yang S1-nya murni, seni murni, kuliah S1 melahirkan kemahiran-kemahiran teknis yang jauh lebih dominan dalam bidang kesenian. Nah, bagi yang pendidikan seni, rupa, musik, tari, teater, melahirkan keterampilan-keterampilan teknis yang begitu dominan dalam bidang pengajaran, dalam bidang didaktis. Nah, tetapi di magister, Bapak Ibu lebih banyak akan mendalami soal teori, soal paradigma, soal ideologi-ideologi pendidikan, soal diskusi politik pendidikan, kebijakan pendidikan, ya kan, isu pendidikan dengan climate change, isu pendidikan dengan global warming, isu pendidikan dengan kebebasan berpendapat, isu pendidikan dengan diferensiasi, isu pendidikan dengan gender. Nah, disinilah tempat diskusi. Di forum MGMP Guru nggak akan pernah muncul diskusi semacam itu. Jadi fenomena seni dan perkembangannya hanya bisa didiskusikan secara lebih objektif, terbuka, lewat bangku-bangku kuliah. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah sumber daya manusia, baik guru maupun pendidik. Nah, pendidik itu macam-macam, bisa dosen, bisa tutor, dan macam-macam. Gitu ya. Eh, harus terus berkembang. Ya, ini tidak boleh kalah. Ya, saya itu dulu. Oke, saya itu dulu, Bapak Ibu. Oke, ya, ya. SDM guru atau pendidik seni tidak boleh tertinggal dengan SDM dari bidang studi lain. Misalnya guru seni, rupa, musik tadi nggak boleh kalah nih dengan guru matematika. Guru seni tidak boleh kalah dengan guru bahasa. Tidak boleh kalah dengan guru-guru bidang yang lain gitu ya. Kita harus lebih lebih unggul gitu ya. Karena
Dilihat dari persentase guru yang studi lanjut, guru seni itu termasuk rendah kategorinya dibanding dengan guru-guru yang lain. Sehingga SDM ini perlu ditingkatkan. Salah satu upaya meningkatkan SDM adalah melalui studi lanjut bidang pendidikan seni. Magisternya bebas, mau magister seni ya boleh, magister pendidikan seni juga boleh, magister di bidang pendidikan non seni misalnya, bidang evaluasi pendidikan boleh, bidang kurikulum juga boleh, S2 bidang teknologi pendidikan juga boleh, silahkan. Yang penting S2. Tetapi yang paling relevan, yang paling linear adalah S2 pendidikan seni. Itu Bapak Ibu ya. Nah, praktisi pendidikan, mohon maaf, SDM bidang pendidikan seni ya tidak hanya guru. Bisa itu dosen, calon dosen, tutor, kemudian pelatih, pemilik sanggar, apalagi pengelola, kurator, edukator di museum-museum nasional, kurator di galeri-galeri, pengelola sanggar, macam-macam. Itu juga termasuk bagian dari SDM pendidik seni. Oke, ya. Nah, nah, semua itu harus ditingkatkan Bapak Ibu. Oleh sebab itu studi lanjut itu diperlukan. Nah, Ibu dan Bapak, eh, bila kuliah S1 itu melahirkan calon-calon pendidik profesional yang ahli mengajar, S1 pendidikan seni, berupa musik tari, calon-calon profesional yang pandai mengajar di bidang seni, maka S2 atau magister itu tidak bertujuan untuk menjadikan Bapak Ibu pandai mengajar. Jadi jangan mengharapkan Bapak Ibu ketika kuliah S2 selesai itu menjadi pandai mengajar, tidak. Nah, urusan pandai mengajar itu urusan S1. Ya, lewat mata kuliah teknis didaktisnya. Dan juga itu urusan PPG, program profesi guru. Nah, memang itu dibentuk untuk mahir mengajar ya, profesi pengajarnya. Atau lewat pelatihan-pelatihan, pelatihan metode mengajar, pelatihan model pembelajaran, dan macam-macam. Nah, kuliah S2 ini berorientasi untuk Bapak Ibu memiliki pemikiran kritis terhadap isu-isu pendidikan di tanah air maupun isu pendidikan global, khususnya di bidang seni. Nah, karena siapa lagi kalau bukan Bapak Ibu yang memikirkan itu. Ya, nah, sehingga lebih banyak Bapak Ibu akan mendapatkan penguatan teori, penguatan paradigma, penguatan ideologi ya terhadap fenomena pendidikan kesenian. Bapak Ibu akan lebih belajar banyak soal sejarah pendidikan seni. Ya, sejarah pendidikan seni dari dulu sampai sekarang seperti apa? Pendidikan seni di dunia versi PBB itu inginnya seperti apa? Terus versi Indonesia itu sekarang seperti apa? Bapak Ibu akan banyak berdiskusi ketika S2, apakah kurikulum yang nasional yang ditetapkan dalam bidang pendidikan seni itu adalah sudah yang terbaik, apa yang masih kurang? Ini. Baik. Nah, Ibu Bapak, apakah sinyal saya putus-putus? Suara saya apa masih bisa didengar? Bisa Masih ya? tadi putus sebentar. Oke. Ya, mudah-mudahan ini di sini habis hujan Bapak Ibu, jadi eh, nggak terganggu sinyalnya. Baik. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan singkat saja tentang profil Magister Pendidikan Seni. Nah, visinya adalah menjadi menghasilkan menjadi institusi yang cerdas, ya, yang excellent dalam penyelenggaraan Master Pendidikan Seni atau Magister Bidang Pendidikan Seni, baik itu di lingkup formal, informal, dan non formal. Nah, maksudnya apa, Bapak Ibu? Studi pendidikan seni itu tidak hanya berurusan dengan studi guru mengajar di kelas, bukan ya. Kalau itu namanya pengajaran seni. Pendidikan seni itu bukan hanya tentang itu. Jadi pendidikan seni itu segala macam aktivitas pendidikan atau seni sebagai media pendidikan, baik berlangsung di sekolah, berlangsung di lingkungan masyarakat, maupun berlangsung di lingkungan keluarga. Nah, itu visi kami ya. Eh, saya kira ini visi pendidikan seni yang umumnya eh, menjadi deklarasi bagi beberapa prodi pendidikan seni, gitu ya. Nah, sebab pendidikan itu lahir lebih dulu daripada pengajaran. Ya. Sebelum anak mengenal bangku sekolah, dia sudah mendapat pendidikan di rumah. Ya. Sebelum manusia dalam peradaban itu memiliki mendirikan universitas dan sistem sekolah di masyarakat pada masa praaksara, masa prasejarah sampai dengan peradaban pendidikan itu mulai muncul,
pendidikan sebenarnya sudah terjadi. Oleh sebab itu pendidikan tidak hanya soal lingkungan kelas di gedung sekolah, tapi juga formal dan maaf informal dan non formal gitu. Nah, berbasis interdisciplinary studies ya. Apa maksudnya interdisciplinary studies? Adalah studi yang tidak hanya tentang kependidikan. Bapak Ibu juga belajar soal teori-teori sosiologi untuk melihat bagaimana pendidikan itu berelasi dengan sistem sosial masyarakat. Bapak Ibu mengkaji teori-teori sosiologi untuk melihat bahwa pendidikan itu tidak hanya ditentukan oleh individu semata, tetapi ditentukan oleh perkembangan psikologi anak. Ya. Bapak Ibu juga belajar soal teori-teori komunikasi. Ya, untuk apa? Ya, untuk melihat bahwa pendidikan itu tidak hanya soal mengajar, tapi ada sistem komunikasi di situ. Itulah yang dimaksud studi interdisiplin. Jadi seni dan pendidikan itu dilihat dari bidang ilmu lain, sehingga kita bisa memahami konteks pendidikan itu menjadi lebih kompleks, menyeluruh dan lebih mendalam. Gitu ya, Bapak Ibu. Baik. Nah, akreditasi Bapak Ibu prodi kita akreditasi unggul. Ya, akreditasi unggul. Ya, terakreditasi unggul yaitu akreditasi tertinggi. Ya, ada unggul, di bawahnya sangat baik, di bawahnya baik, di bawahnya apa C cukup, bawahnya tidak terakreditasi. Nah, itu akreditasi tertinggi ya. Nah, prodi S2 Pendidikan Seni adalah prodi pertama di Indonesia berdiri. Prodi yang pertama berdiri di bidang pendidikan seni di Indonesia. Ya, jauh sebelum UPI Bandung membuka S2 Pendidikan Seni, sebelum UNJ membuka pendidikan seni, sebelum UNM Makassar membuka pendidikan seni, kita sudah berdiri tahun 2001 kita berdiri. Nah, pertama ya. Kemudian sekitar 2004 atau 2006 itu UPI Bandung baru membuka. Kemudian disusul UNM Makassar membuka, disusul eh, mana UNJ membuka kan. Kemudian UNESA membuka, kemudian yang terbaru ini ya kemudian UNS membuka, ya UM Malang membuka, yang terbaru sedang dibuka ini UNJ Jakarta membuka juga S2 Pendidikan Seni tapi belum terakreditasi. Jadi alumni-alumni kita sudah tersebar eh, menjadi dosen-dosen juga di beberapa kampus yang lain di bidang pendidikan seni. Kita tertua ya, prodi tertua di bidang pendidikan seni, baik S2 maupun S3. S3 pendidikan seni di UNES juga satu-satunya dan satu-satunya berdiri waktu itu 2012 berdiri nah, satu-satunya yang terakreditasi unggul di Indonesia. Yang membuka di Indonesia itu baru dua, UNES dan UPI Bandung. UPI Bandung akreditasinya masih B ya, yang S3 pendidikan seninya. Ini, jadi kita tertua Bapak Ibu dan menjadi rujukan bagi kampus-kampus yang menyelenggarakan prodi S2 pendidikan seni. Baik. Nah, apabila Bapak Ibu memiliki keperluan untuk beasiswa dan macam-macam, nah akreditasi unggul biasanya menjadi syarat ya. Termasuk prodi yang bisa menyelenggarakan RPL adalah prodi yang akreditasinya unggul. Prodi yang bisa menyelenggarakan program by research adalah prodi yang akreditasinya unggul ya. Nah, kemudian ini dosen Bapak Ibu ada dosen pengajar dan pembimbing. Pembimbing penguji ada yang di luar ini Bapak Ibu ya. Semua dosen UNES bisa membimbing dan menguji, tetapi ini yang dosen-dosen yang aktif mengajar di prodi ada satu, dua, tiga, empat, lima, tambah lagi enam ya Bapak Ibu, enam profesor, tambah satu Prof Sunarto, itu Profesor Prof Fadio ini bidang musik, Prof Jazuli tari, Prof Hartono tari, Prof Jajab seni rupa, Prof Malarsi seni tari, Pak Dr. Syakir seni rupa, Dr. Ibnan seni rupa, Profesor Dr. Sunarto, ini profesor baru kita, bidang musik, Dr. Eko Haryanto, bukan saya ya, bukan saya, ada Eko yang lain ya. Itu bidang seni rupa, Dr. Rahina ini seni rupa, Dr. Udi Utama ini musik, Dr. Selamat Daryono musik, Dr. Agus Cahyono seni tari, Dr. Stulanjari tari, Dr. Wahyu Lestari tari, Dr. Syahrul Sasinaga ini musik, Dr. Widodo musik, khususnya musik tradisi, Dr. Eko Sugiarto saya sendiri, kemudian Pak Dr. Soeharto dari musik. Ya, ada enam profesor,
kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 13 associate profesor. Profesor, associate profesor, terus senior lecturer, ada Pak Dr. Naam, Bu Desilina Deari. Pak Dr. Naam ini Kria, seni Kria. Dr. Desilina ini tari pendidikan dasar. Kemudian Pak Dr. Wanda seni rupa atau bidang desain. Ini beberapa dosen yang nantinya akan mengajar Bapak Ibu bila Bapak Ibu kuliah S2. Nah, program yang dilaksanakan di Prodi S2 Pendidikan Seni di FWS UNES ada 4 program Bapak Ibu. Yang pertama adalah program reguler, Master Program in Arts Education. Ya kan, alumninya Mbak Rinan Jani. Ya. Kemudian ini make up wisudanya kayaknya masih belum dihapus karena baru kemarin ya, baru wisuda. Masih masih fresh graduate ya. Kemudian yang kedua program by research atau by research master program in arts education. Ya, ini enggak kuliah. Nah, ya, nanti saya jelaskan ya. Kalau reguler itu kuliah reguler. Kuliahnya 2 semester. Ya, jadi semester ketiga ngapain tesis. Semester keempat enggak ngapa-ngapain. Semester tiga sudah lulus. Ya. Nah, semester satu kuliah, semester dua kuliah, semester tiga tesis. Setelah itu daftar wisuda. Ya. Kemudian master by research tidak ada kuliah sama sekali, ya. Hanya penelitian, hanya riset penelitian. Jadi kuliahnya ya bimbingan penelitian, bimbingan research. Oke, di bimbingan terus ya, menulis artikel jurnal internasional, menulis artikel jurnal nasional, conference, bimbingan. Ya. Kalau reguler itu tesisnya itu dikerjakan dalam 1 semester, di semester ketiga. Kalau by research tesisnya dikerjakan sejak semester satu, semester 2, semester 3. Sambil tesis, sambil publikasi, sambil seminar. Ya kan? Kerjanya ya bimbingan, nggak ada tatap muka, ya. Nggak ada kuliah maksudnya, ya. Oke. Nah, kalau yang reguler semester ketiga saja ya tesisnya, karena mereka sudah dapat materi-materi di semester satu, semester 2. Kalau by research kan nggak dapat materi, ya. Sehingga eh, kerjaannya ya bimbingan, ya materi kuliah dan sebagainya ya include pada saat bimbingan. Hanya materi tertentu saja yang dipelajari berkaitan dengan riset tesisnya. Kalau reguler itu semua materi dipelajari. Itu plus minusnya. Oke. Ya, baik. Apakah sinyal saya terputus, Bapak Ibu? Selamat datang kembali. Selamat nyambung kembali ya, Bapak Ibu. Baik. Ya. Aduh, bisa terdengar lagi suara saya, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Ya, baik. Nah, itu yang by research ya, Bapak Ibu. Jadi tidak ada kuliah ya, nggak dapat materi dia. Materinya hanya tentang apa yang ditulis, tentang tema tesisnya saja. Kalau yang reguler dapat semua materi. Ya. Kemudian by recognition, Master Program in Art Education. Ini RPL, Pak Ibu, rekognisi. Untuk siapa saja? Itu untuk para praktisi. Di antaranya adalah guru, pengelola sanggar, kurator, edukator, kritikus seni dan macam-macam ya. Yang atau praktisi-praktisi lain, praktisi budayawan yang menaruh perhatian besar terhadap bidang pendidikan seni itu bisa ya. Bahkan ada juga mahasiswa yang S1-nya sastra Inggris sebenarnya. Tapi karena dia punya tempat kursus piano, ya kan, dia S2-nya malah pendidikan seni. Nah, ada yang semacam itu ya. Kemudian fast track program, nah ini tidak untuk Bapak Ibu, fast track program itu kalau dalam bahasa sekolah itu seperti apa ya, akselerasi ya, nah, akselerasi. Jadi untuk mahasiswa yang semester 7 ya, semester 7 dia sedang mengerjakan skripsi, dia sambil S2. Jadi semester 7 sambil skripsi sambil S2. Ya, semester 8 sambil skripsi sambil S2. Nah, semester 8 S1-nya wisuda, kemudian semester ke-9-nya eh, masih kuliah lagi, semester ke-10-nya dia
tesis. Berarti 5 tahun dia bisa mendapat S1 plus S2 sekaligus. Nah, ini yang fast track program ya. Ini seleksi, ini khusus mahasiswa UNES, ya, tidak bisa luar UNES ya. Khusus mahasiswa S1 yang aktif di semester 7. Oke. Nah, apa saja kurikulumnya Bapak Ibu? Nah, ini yang kurikulum reguler. Bila Bapak Ibu yang ingin masuk reguler, kuliahnya semester 1 dan semester 2. Ya, ada apa mata kuliahnya? Mata kuliah pertama adalah landasan dan kurikulum pendidikan seni. Mata kuliah kedua itu metode penelitian pendidikan seni. Mata kuliah ketiga filsafat ilmu. Empat, studi interdisiplin pendidikan seni. Kemudian berikutnya paradigma pendidikan seni. Kemudian estetika dan etnografi kesenian Nusantara. Jadi ada 7 mata kuliah atau 14 SKS satu semester. Semester 2 sama 7 mata kuliah. Semiotika seni, kreativitas dan inovasi pendidikan seni, literasi digital dan publikasi, evaluasi pendidikan pembelajaran seni, kemudian manajemen pendidikan, kemudian analisis data pendidikan seni, kemudian apa namanya seminar proposal tesis. 7 mata kuliah, berarti 14 SKS. 7 mata kuliah itu berarti kuliahnya 2 hari. Hari pertama 3 mata kuliah, hari kedua 4 mata kuliah. Hari lain ngapain ya nggak kuliah. Ya. Kayaknya 2 hari. Ya. Kemudian semester tiganya tesis, Bapak Ibu. Nah, ini keuntungannya kalau Bapak Ibu ikut reguler, mendapat banyak pengetahuan dan materi. Oke ya. Tapi selesainya 3 semester. Selesai 3 semester. Tapi biayanya lebih murah kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 7,5 ini per semester. Ya. Baik. Jadi skenario semester 1 itu 7 mata kuliah atau 14 SKS, semester 2 itu 7 mata kuliah atau 14 SKS, semester ketiga itu tesis 8 SKS. Jadi setelah selesai semester 3 dia lulus atau wisuda. Jadi 3 semester atau 1,5 tahun lulus S2. Berikutnya adalah by research Bapak Ibu. By research itu dia nggak kuliah. Isinya ngapain? Bimbingan proposal skripsi semester 1. Semester 2 bimbingan tesis. Nah, semester tiga ngapain semester 3 ya? Ya kalau satu satu semester tesisnya selesai ya semester 2 selesai daftar wisuda. Tapi kalau nggak selesai ya nambah semester 3. Berarti Nah, wisudanya semester 3. Kalau nggak yang jelasin selesai kurikulum deh. kalau nggak selesai ya semester keempat. Kalau nggak selesai semester kelima. Kalau nggak selesai ya sampai semester ke-8. Oke, tapi umumnya 3 semester selesai. Ya, 3 semester selesai. Mbak Anjani itu eh, eh, kemarin itu mau lulus 2 semester itu nggak mau. Saya kok kayaknya terlalu singkat ya kuliah ya. Saya ingin 3 semester saja misalnya. Nah itu juga boleh ya. Silahkan diatur sendiri. Nah kemudian RPL. Nah, ini Bapak Ibu yang akan mendaftar RPL. Kuliahnya hanya semester 1 saja. Kuliahnya hanya semester 1. Berapa SKS? Bergantung banyaknya rekognisi. Pokoknya total SKS ini ada 28 SKS atau 14 atau 7 mata kuliah semester 1, 7 mata kuliah semester 2. Nanti bergantung banyaknya yang direkognisi. Semakin banyak sertifikat, semakin baik, semakin banyak keahlian, semakin baik, semakin banyak pengalaman di lapangan, semakin baik, itu akan menjadi bahan untuk rekognisi. Semakin banyak direkognisi, sisa mata kuliahnya semakin sedikit, ya sehingga semakin cepat selesai. Begitu. Pak saya mau rekognisinya sedikit saja supaya saya dapat banyak kuliah ya silahkan gitu ya Bapak Ibu. Jadi semester 1 mata kuliah ya banyaknya bergantung dari banyak yang direkognisi. Dari 14 mata kuliah itu Bapak Ibu bisa terekognisi berapa. Ya misalnya Bapak Ibu terekognisi setengahnya dari 14 itu berarti hanya 7 mata kuliah tuh di semester 1. Kalau terekognisi 10 mata kuliah berarti hanya sisa 4 mata kuliah di semester 1. Ya. Semester 2 ngapain? Sudah nggak ada kuliah. Tesis. Semester 2 tesis. Isinya ya bimbingan-bimbingan tesis. Kalau semester 2 selesai tesisnya ya berarti 1 tahun sudah wisuda. Tapi kalau semester 2 belum selesai tesis ya harus registrasi semester 3. Ya. Oke, tapi umumnya mahasiswa RPL itu cepat-cepat ya.
Nah, jangankan semester 2, semester 1 saja sudah punya draft proposal. Ini kan sangat mengerikan ya. Saya kadang dimintai konsultasi, Pak, topik skripsi ini gimana? Topik tesisnya ini gimana? Semester 1 sudah bicara soal tesis. Ini kan keren banget ya. Kayaknya apa kurikulumnya yang kurang sulit ya kok sampai semester 1 bisa mikir tesis gitu. Ini saking hebatnya mahasiswa-mahasiswa eh, prodi kita ya. Ya, semester 3 sudah selesai, semester 2 setelah sidang tesis ya daftar wisuda ya. Jadi nanti 1 tahun bagi yang RPL bisa selesai ya. Mengapa 1 tahun ya? Karena sudah direkognisi. Kalau nggak direkognisi 3 semester, ini seperti reguler. Semester tiganya tesis. Karena sebagian sudah direkognisi, maka sisa mata kuliah 1 semester cukup ditempuh ya. Sehingga semester 2-nya bisa langsung tesis. Nah, itulah apa namanya struktur kurikulum sehingga 1 tahun itu memungkinkan selesai studi S2. Bagaimana dengan proses pembelajaran, Bapak Ibu? Proses pembelajaran kita hibrid ya. Bisa memilih daring, bisa memilih luring. Silahkan. Boleh semua satu kelas itu luring semua boleh, satu kelas itu daring juga boleh, sebagian daring, sebagian luring juga boleh. Ya, saat ini yang sedang berjalan ada mahasiswa yang datang ke kampus, ada mahasiswa yang mengikuti via Zoom. Ya, silahkan, karena kuliah kita memang hibrid, Bapak Ibu bisa memilih. Ya, oke. Atau Bapak Ibu juga bisa blended. Ya, saya ingin sebagian luring, daring. Nanti satu saat saya mau ke kampus ikut luring juga silahkan. Diatur sendiri Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian sehingga Bapak Ibu bisa sambil bekerja ya bagi Bapak Ibu yang sedang aktif bekerja atau pekerjaan yang full time nggak bisa ditinggal, bagi yang part time mungkin masih bisa diatur, bagi yang full time bisa sambil bekerja sambil kuliah daring. Ya. Bagi yang luar Jawa misalnya bisa sambil kuliah online ya. Sementara teman-temannya ada yang di Semarang. Ya. Nah, apakah full online ya bila Bapak Ibu memilih online ya Bapak Ibu bisa full online kan karena memang kita hibrid ya. Apakah kita perlu datang ke kampus? Ya, kita perlu datang ke kampus untuk hal-hal berikut ini. Satu untuk ujian proposal tesis dan ujian tesis. Nah, ujian tesis Bapak Ibu harus datang ke kampus, harus luring ya. Oke, ujian tesisnya luring. Ya, kapan itu kalau Bapak Ibu mau ujian tesis ya silahkan daftar di kampus, kemudian nanti di jadwal sidang, di ruang sidang Bapak Ibu sidang di situ. Ya. Selama ini sudah berjalan demikian. Kemudian berikutnya apalagi yang Bapak Ibu harus datang ke kampus, ini adalah proyek pameran data dan seminar. Ya, proyek pameran data dan seminar. Bapak Ibu cukup sekali pameran data dan seminar ya, yang datang ke kampus. Ya, kapan itu bisa di semester gasal, bisa di semester ganjil. Intinya bertepatan dengan mata kuliah seminar proposal. Bapak Ibu seminar ya sama display data. Itu luring ya biasanya berapa ya? 1 2 hari Bapak Ibu ke kampus. Ya. Nanti akan ada cerita dari eh, teman-teman yang sedang studi mungkin apabila ingin ditanya-tanya ya. Kemudian kuliah umum ini offline. Kapan kuliah umum ya? Sekali seumur hidup selama Bapak Ibu studi S2. Itu kuliah umum. Ya sehari kayak kayak seminar begitu ya. Tapi pembicaranya tunggal, kuliah umum ya. Mengapa? Karena ini sebagai syarat wajib untuk lulus S2 ya ada seminar ya dan juga kuliah umum di atas. Ini kan ini insidental Bapak Ibu. Insidental di tanggal tertentu bareng dengan seluruh mahasiswa datang luring di sini ya. Selebihnya kuliah biasa ya Bapak Ibu. Ini di luar kuliah ya Bapak Ibu ya. Proposal, tesis, seminar, kuliah umum itu di luar kuliah. Ya Bapak Ibu nanti akan diberi undangan untuk datang. Baik. Nah, kemudian layanan mahasiswa, Bapak Ibu ada klinik manuskrip, ada publikasi, ada konferensi internasional, kemudian layanan hak cipta, serta layanan-layanan yang lain termasuk layanan kesehatan. Ya, ada klinik UNES, Bapak Ibu yang punya gangguan kesehatan mental, nah, boleh
datang ke klinik UNES kan, untuk mahasiswa UNES ya. Tapi mentalnya kan sehat-sehat. Oh ya, batuk pilek boleh ke sini ya. Layanan kesehatan. Konseling juga ada ya. Silahkan lebih detail Bapak Ibu bisa membuka di berbagai layanan mahasiswa di website UNES. Ini fasilitas ruang kuliah kita. Ada ruang kuliah utama kita ada di Kompleks Kampung Budaya. Ada beberapa ruang di Kampung Budaya. Ini S2, S3 pendidikan seni kuliahnya di sini di Fakultas Bahasa dan Seni. Serta layanan-layanan seperti perpustakaan, layanan di fakultas, ruang sidang dan macam-macam. Ada gedung baru ya yang akan diaktifkan di semester Gasal kalau tidak salah ya, semester Gasal yang 2025. Oke. Ini fasilitas di Fakultas Bahasa dan Seni. Ya, kita tidak di pasca sarjana ya, Bapak Ibu. Sejak Agustus 2023 tahun kemarin gitu ya, eh, pengelolaan S2 S3 itu di bawah fakultas, tidak di bawah pasca sarjana. Yang di bawah pasca sarjana itu pendidikan profesi, PPG, kemudian ada beberapa yang multidisiplin, prodi S2, S3 multidisiplin masih di sana, di kampus Bendan ya. Nah, dulu kita di kampus Kelut, semua S2, S3 di kampus Kelut di bawah pasca sarjana, tapi sekarang kampus Kelut sudah diambil alih untuk fakultas kedokteran. Jadi yang S2, S3 bidang seni kembali ke fakultas bahasa dan seni. Itu kuliah Bapak Ibu tidak campur dengan S1. Ada tempat tersendiri untuk S2 dan S3. Nah, kemudian berikutnya ini, nah, setelah kuliah ngapain ya? Ini menerima ijazah atau wisuda. Ini aja ya, ini semua nggak penting Bapak Ibu, ini tuh nggak penting banget. Ini nggak penting, yang terpenting itu hanya slide ini Bapak Ibu. Ya, yang terpenting dari sosialisasi ini adalah Bapak Ibu wisuda, itu yang terpenting ya. Nah, semua itu gampang banget. Ini sambil merem aja bisa istilahnya ya. Yang terpenting itu ini, oke ya. Ini puncak dari sosialisasi ini adalah kami ingin Bapak Ibu wisuda S2 semuanya. Oke. Apa rekomendasi untuk Bapak Ibu? Ya, yang sebagian mungkin alumni PPG, ya, yang direkomendasikan adalah by riset atau by rekognisi. Tapi bila Bapak Ibu tidak terbiasa riset, tidak terbiasa publikasi, mungkin agak berat kalau by research ya. Karena Bapak Ibu harus belajar menulis lebih intens. Bapak Ibu bisa yang by rekognisi saja. Tapi boleh yang reguler, Bapak Ibu boleh yang reguler. Reguler lebih lebih asik juga, temannya lebih banyak, nah, kan gitu ya. Kemudian apa ya? Mata kuliahnya lebih banyak, ya kan? Mata kuliah lebih banyak. Jadi ilmunya jauh lebih banyak, diskusinya lebih banyak. Kalau rekognisi kan hanya yang direkognisi tertentu saja. Gitu Bapak Ibu. Oke, pertanyaan nanti kita langsung. Nah, ini link pendaftaran. Nah, buka aja, diketik Google saja eh, UNES Admission atau pendaftaran mahasiswa baru UNES itu aja nanti di Google nanti kan cari. Ya, link setiap tahun kayaknya berubah ya, tapi websitenya sama. UNES ACID Admission. Selesai. Oke. Baik, itu Bapak Ibu singkat yang saya sampaikan. Sudah pukul 21. Yang mau tidur silakan, yang mau ikut diskusi tanya jawab juga silakan. Saya kembalikan pada MC untuk bisa merangkap moderator ya, untuk bisa dipandu tanya jawab bila ada. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Eko. Sudah dijelaskan. Yang tadi adalah presentasi dari Bapak Eko sekaligus Prodi S2 Pendidikan Seni di UNES. Dan di sini saya juga sudah baca banyak sekali ya pertanyaan ya Pak Eko. Nanti ini terperinci banget ini pertanyaannya dan memang ada beberapa aspek yang di awal pendaftaran itu memang rancu seperti itu. Dan kita mulai saja langsung untuk pertanyaannya. Ada dari Bapak Zamroni. Di sini pertanyaannya banyak ya. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama adalah beliau adalah mungkin alumni dari PPG. Pertanyaannya adalah untuk alumni PPG masuk program RPL atau reguler. Lalu yang kedua, memungkinkah mungkinkah kuliah jarak jauh karena beliau tinggal di Jakarta. Lalu yang ketiga adalah
beban biaya kuliahnya itu per semester berapa. Lalu yang keempat, yang ketiga B ya, keempat aja itu biaya kuliah dibayar di awal atau di pertengahan atau dicicil seperti itu. Lalu yang keempat, beliau mungkin juga jurusannya adalah seni, tapi seni ini ya mungkin ini ya. DKV itu kemungkinan linier nggak dengan magister seni seperti itu. Lalu yang terakhir dari Pak Zamroni bertanya adalah kalau seandainya di magister seni pendidikan itu apakah nantinya konsentrasinya itu masuk kemana? Seandainya beliau itu dari lulusan seni murni DKV seperti itu Pak pertanyaan yang pertama. Baik, terima kasih. Mungkin Eh, nanti. baik, satu dulu ya, satu dulu dijawab ya. Oke, nanti yang lain biar Iya Pak. satu terus. Baik, Pak Jamroni aktif di Zoom ini? Oke, Baik, Pak Jamroni mengajar atau tidak? mengajar, Atau Pak. mengajar juga ya? Iya, Di SMK? SMK. Baik, terima kasih. Baik, Pak Jamroni dan Bapak Ibu yang lain, sekurang-kurangnya ada satu, dua, tiga, empat, Itu lima ada ya. beberapa pertanyaan sih udah terjawab tadi penjelasan Oke, karena kan memang nanyanya pas lagi di awal pembukaan. Takutnya lupa terima jadi kasih. saya ketik aja dulu gitu. Iya, iya. Baik, Nah, saya yang satu udah tegaskan kembali. dijawab. Iya, Paling saya kita tegaskan pengennya kembali. yang RPL ya. Ya, saya tegaskan kembali Pak Jamroni dan Bapak Ibu yang lain. Ya, bagi yang alumni PPG, bisa yang mana? Boleh reguler, boleh by riset, boleh RPL. Nah, boleh. Bergantung Bapak Ibu inginnya yang mana. Oke, tapi umumnya yang PPG, alumni PPG lebih banyak yang milih eh, RPL. rekognisi atau RPL. Ya, tapi ada satu dua yang dia nggak RPL, dia reguler. Walaupun dia sudah pernah ikut PPG ya, karena mungkin keinginannya ingin dapat ilmu lebih banyak, gitu ya. Oke, silahkan. Kemudian apakah jarak jauh ya? Silahkan bila Bapak Ibu ingin daring, silahkan daring. Tetapi ada eh, apa waktu tertentu Bapak Ibu diminta untuk datang. Apa itu? Yaitu ujian proposal, ujian tesis, kemudian seminar dan kuliah umum. Ya, itu kapan hanya sekali selama Bapak Ibu kuliah ya di antara itu. Kemudian biaya kuliah untuk RPL itu 10 juta per semester flat ya, semester 1, 2, 3. Kemudian yang reguler itu 7,5 juta. 7,5 juta yang reguler per semester. Kuliahnya 2 semester. Kalau RPL 1 tahun kan cukup ya, 1 tahun kan selesai ya. Seharusnya ya. Nah, kecuali Bapak Ibu memolorkan diri ya, kecuali itu ya. Misalnya, saya kok ragu kalau kuliah terlalu cepat ya. Saya ingin 4 tahun, ya tidak apa-apa, silakan. Ini bayar terus ini. RPL 1 tahun cukup karena semester 1 kuliah, semester 2 hanya tesis saja ya. Apakah biaya kuliah dibayar di awal? Iya, karena bayar di awal itu untuk mengaktifkan nomor induk mahasiswa. Jadi semester 1 itu pasti daftar di awal, bayar di awal. Ya, misalnya kita keterima, nah, kemudian kita harus registrasi. Kita daftar kuliah dulu, daftar pendaftaran dulu, pendaftaran, kemudian bayar biaya pendaftaran seleksi, kemudian ikut tes, kemudian nanti pengumuman. Setelah pengumuman lolos, Bapak Ibu registrasi mahasiswa baru. Nah, registrasi itu diantaranya adalah registrasi keuangan, jadi bayar kuliah semester 1. Jadi 10 juta ya kalau untuk RPL, kalau untuk reguler 7,5 juta. Setelah itu Bapak Ibu akan mendapatkan nomor induk. Nah, dengan nomor induk mahasiswa itu Bapak Ibu nanti bisa mengambil mata kuliah dan resmi menjadi mahasiswa baru kalau sudah dapat NIM. Nah, nanti semester berikutnya Bapak Ibu mau membayar bertahap kayaknya bisa ya. Jadi ada mekanisme menunda, bertahap, mencicil, cuti juga bisa. Ya. Misalnya semester ini saya ada kebutuhan nih. Tapi cuti tidak untuk mahasiswa semester 1 ya. Semester 1 itu normal katanya. Karena untuk status sebagai mahasiswa baru. Untuk registrasi mahasiswa baru itu harus bayar ya. Nanti semester 2 dan seterusnya termasuk yang reguler itu
atau yang RPL silahkan bisa cuti. Kalau misalnya semester 2 belum siap, cuti bayar 50.000 kalau nggak salah rekening UNES cuti ya. Nanti semester 2 mau nggak bisa, semester 3 mau cuti lagi ya silahkan. Bapak Ibu punya hak cuti 2 kali berturut-turut. Mau dipakai berturut-turut boleh, mau dipakai selang-seling juga boleh ya cuti. Dulu saya kuliah juga pernah cuti. Pas cuti waktu itu saya mau menikah gitu ya. Oh, saya kuliah S3 cutinya waktu itu mau menikah, terus kemudian biayanya untuk tambahan menikah gitu kan. Kemudian cuti. Ya, cuti keenakan cuti. Semester ini cuti lagi, besok cuti lagi. Besoknya cuti lagi kebablasan. Setelah itu loh, tahu-tahu sudah eh, hampir 5 tahun tuh kuliah S3. Nah, itu jangan ditiru ya. Cuti cukup, gak usah banyak-banyak nanti lupa kuliah gitu ya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi agak ada mekanisme untuk bertahap ya pembayarannya. Bagaimana caranya? Eh, Silahkan ke bagian akademik UNES di direktorat ya nanti akan untuk mengurus pembayaran bertahap itu ya. Jadi SK1-nya tetap bisa diisi, KRS-nya tetap bisa diambil kuliah nanti bergantung ini ya. Oke. Tapi supaya nggak ribet kalau memang nggak siap ya cuti saja. Itu lebih praktis gitu ya. Tapi kalau mau bertahap ya silakan. Kemudian apakah DKV itu linear? Ya linear. Ya apalagi Bapak Ibu misalnya profesinya memang di bidang pendidikan, walaupun latar belakangnya seni murni, gitu ya kan? Oh Bapak Ibu kan sudah ambil profesi, ya. Itu linear, ya linear di bidang pendidikan seni. Beberapa mahasiswa kita S1 juga DKV, ya. Tapi yang fresh graduate DKV yang benar-benar dia praktisi ya, bukan bukan guru ya. Yang dia praktisi, dia ada beberapa itu DKV S2-nya S2 pendidikan seni, enggak S2 DKV. Eh, Terus dia nggak ngajar di sekolahan tapi dia ngajar di kampus jadi dosen ya. Kebetulan pas dia S2 lulus itu ada rekrutmen dosen, kemudian dia daftar lolos gitu ya. Jadi dia kebetulan dia nggak jadi guru. Waktu itu kan belum ada PPG ya. Karena dia memang bukan guru ya, jadi nggak bisa daftar PPG kalau nggak salah. Saya nggak tahu detailnya ya. Nah kemudian termasuk beberapa guru-guru di SMK grafika, di SMK desain grafis itu kan kadang latar belakang S1-nya TKV. Justru Pak lebih tepat kalau memang profesinya memang mengajar, baik sebagai guru misalnya, tutor misalnya, walaupun itu di kafe lebih cocok S2-nya bidang pendidikan seni. Itu termasuk linear. Ini linear. Pak Jamron ini boleh S2 di TKV juga silahkan, boleh S2 seni murni juga boleh, kajian seni boleh, penciptaan seni boleh diisi Jogja, diisi Solo, di Maranatha, di IKJ, di ITB, ITS juga silakan. Mau S2 pendidikan seni ya kependidikannya juga boleh ya. Setahu saya itu linear, tetapi lebih amannya kalau memang profesinya guru ya bidang pendidikan, yaitu pendidikan seni. Gitu. Itu kalau antara linear dan tidak linear, semuanya linear di bidang seni maupun pendidikan seni, tapi yang lebih menguntungkan kalau menurut saya bila profesinya memang mengajar ya di bidang pendidikan seni. Kemudian apakah ada konsentrasi? Konsentrasi kita itu rupa musik, tari, teater. Jadi kalau di kafe ya masuknya seni rupa. Karena desain, kriya, seni murni itu bagian dari cabang seni rupa. Ya, konsentrasinya itu. Bagaimana konsentrasi itu diwujudkan? Konsentrasi itu diwujudkan di tesisnya Bapak Ibu. Tesisnya Bapak Ibu nanti akan ada di ijazah. Maaf, bukan di ijazah, di transkrip nilai ya. Kalau dia S1-nya musik, biasanya tesisnya ya tentang musik. S1-nya tari, tesisnya tari. S1-nya rupa, tesisnya rupa. S1-nya desain atau kerajinan, di tesisnya judulnya itu sesuai bidangnya. Nah, itu bisa dipakai untuk berbagai keperluan. Ya. Uh, Terus kita juga bisa menerbitkan surat keterangan bidang keahlian. Ya. Beberapa kasus ada yang mendaftar CPNS dosen, ya. Ada yang mendaftar CPNS dosen dari alumni-alumni kita. Nama prodinya S2 Pendidikan Seni, tapi yang dibutuhkan adalah S2 Pendidikan Seni Musik. Nah, sehingga kita membuat keterangan bahwa mahasiswa yang bersangkutan bidang konsentrasinya musik dibuktikan dengan tesisnya.
Sebenarnya nggak pakai surat keterangan nggak masalah. Wong di apa namanya di transkrip nilai itu sudah tertulis tesisnya tentang musik. Tetapi untuk lebih menguatkan itu dipakai. Dan alhamdulillah semua eh, alumni kita lolos seleksi administrasi yang daftar dosen kemarin. Nah, jadi berarti ijazahnya dan transkripnya bisa dipakai. Karena tidak ada prodi S2 pendidikan musik di Indonesia itu nggak ada. S2 pendidikan tari di Indonesia tidak ada. Ya, yang ada adalah S2 pendidikan seni. Jadi kalau nyari lulusan S2 tari ya nggak pernah ada. Memang di Indonesia nggak ada itu. Adanya S2 pendidikan seni. Nah, tapi nanti bidang kajiannya ya tari, musik ini gitu ya. Termasuk desain S2 pendidikan desain nggak pernah ada di Indonesia. Ya, adanya eh, adalah kajian desain, S2 kajian desain di ISI maupun di ITB maupun di ISPI Bandung S2-nya kajian desain. Biasanya malah kajian seni rupa dan desain. Ada juga yang penciptaan. Nah, atau S2 pendidikan seni. Ya, Bapak Ibu, termasuk Pak Jamroni, tidak ada S2 pendidikan desain itu belum pernah ada di Indonesia. Jadi kalau mau S2 pendidikan di bidang desain, ya S2-nya pendidikan seni, tesisnya mengkaji tentang desain. Itu kira-kira. Itu semoga terjawab Pak Jamroni. Apakah ada tambahan? Silakan. Silakan Pak Zamroni, masih Ada ada tambahan? yang Oke. ditanyakan? Sementara sih cukup ya. Terus kalau untuk RPL itu, kalau yang diakui ini itu secara teknis kayak gimana sih? Misal kayak PPG itu, kan berarti kan sistem RPL itu kayak kita pindah kampus ya, atau apa yang mata mata kuliah ini diakui ketika ini Ya, syaratnya ini gitu. Mungkin itu bisa baik. tahu detailnya dari Eh, mana? baik. Bapak Ibu bisa tahu detail di nanti di sistem pendaftaran. Bapak Ibu akan diminta mengupload satu pengalaman kerja, dua sertifikat keahlian misalnya, tiga empat prestasi kejuaraan misalnya. Itu Bapak Ibu mengupload di situ. Dipenuhi aja uploadan itu. Kalau bisa semua diisi akan lebih baik. Semakin banyak yang direkognisi. Semua diisi. Soal soal itu diakui atau tidak sebagai isian itu nggak usah dipikir. Yang penting di-upload aja. Apa yang dipunyai di-upload semua. Sedikit atau banyak kan nanti ada skornya. Nah, misalnya skornya itu 100% untuk satu portofolio. Nah, mungkin karena ini nggak relate banget, mungkin hanya diakui 50%. Tapi kan pasti dapat skor itu Bapak Ibu. Yang penting semua isian diisi. Punya sertifikat juara karya ilmiah, ini sertifikat guru penggerak diupload. Apalagi pernah menjadi pembimbing ekskul, upload. Pernah memenangkan lomba, membimbing anak, upload. Pokoknya apa yang bisa menjadi portofolio, diupload. Gitu ya. Oke, nah, oke. Sebelum saya lanjutkan, ini Mbak Isti ini mahasiswa RPL ya. Mungkin sedikit bercerita tentang pengalamannya mengupload apa ya portofolionya. Ceritakan dulu Mbak Isti itu di mana mungkin guru kalau nggak salah guru di SMA Negeri Bangladesh atau New York ya. Silakan Mbak Isti. Ya, baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu semua. Saya Isti Komariah, bisa dipanggil Isti. Asal saya dari Pati, Jawa Tengah. Sekarang ini kesibukan saya adalah mengajar di SMP Negeri 5 Pati. Kebetulan saya mahasiswa semester 1 program RPL. Jadi masuk semester kemarin. Ini di ujung semester, mau masuk semester 2 seperti itu. Eh, untuk pengalamannya selama RPL ya, mulai dari pendaftaran. Kebetulan dulu yang saya masukkan, saya juga lulusan PPG, jadi saya memasukkan sertifikat PPG. Jadi tadi Bapak ada yang bertanya, saya juga menggunakan sertifikat PPG. Kemudian ada beberapa bukti karya tulis saya yang saya masukkan. Ada beberapa buku yang pernah saya uh, buat, kemudian saya cantumkan juga di situ. Kemudian ada kegiatan aktif organisasi di MGMP, kemudian
apa komunitas-komunitas lainnya juga saya lampirkan surat SK-nya atau surat keterangannya. Kemudian sempat dapat surat rekomendasi juga dari dosen S1. Kebetulan saya juga S1-nya di seni tari UNES, seperti itu. Itu beberapa berkas yang saya lampirkan. Kemudian selama RPL, kebetulan kami daring, ya. Jadi karena kesibukan kami mengajar, jadinya sulit untuk izin, karena memang kebetulan ASN Pemda, jadi sedikit sulit untuk izin kalau harus setiap Rabu, dan kebetulan kuliahnya Rabu dan Kamis, jadi agak sulit kalau memang setiap Rabu dan Kamis itu harus ke Semarang. Jadi kami kebetulan daring. Kemudian kemarin ada mata kuliah seminar ya Pak Eko, seminar dan juga pameran kajian data. Kami beberapa hari di Semarang. Kebetulan juga dibantu dari jurusan, ada surat keterangan yang bisa membantu kami diizinkan dari Dinas Pendidikan, seperti itu. Jadi jurusan membantu Bapak Ibu, tenang saja. Jadi Bapak Ibu yang memang punya kesibukan kerja tidak bisa ditinggal, insya Allah jurusan membantu, seperti itu. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan lagi tentang apa RPL. Tadi sudah banyak dijelaskan Pak Eko. Apalagi Bapak? Mbak Wisti, kebetulan saya juga alumni PPG UNES, makanya tahu informasi juga dari teman-teman yang alumni UNES yang original ya. Kalau saya kan PPG-nya doang. Naturalisasi Pak ya. Nah, naturalisasi. Nah, itu apa namanya? Jadi untuk RPL-nya tergantung masing-masing. Nah, untuk kuliahnya berarti juga beda-beda satu angkatan itu. Ya, Mbak Isti ya. Kalau pengalaman di rombel kami ada beberapa orang itu, kebetulan kami mata kuliahnya sama Bapak. Yang penting kami mengisi semua formulir yang semua isian yang ada, nanti kan dari pihak kampus akan merekognisi sendiri. Kebetulan untuk mata kuliah di rombel kami kebetulan sama, hanya ada 7 mata kuliah yang kami tempuh di semester ini. Seperti itu. Baik. Saya tambahkan Pak Roni, Mbak Siap. Isti. Mengapa sama? Karena dari yang mendaftar PPG kemarin, yang mendaftar RPL kemarin, rata-rata yang diupload sama. Semua mengupload PPG, semua mengupload kegiatan FGMP. Jadi ya yang terdefinisi relatif sama. Nah, kebetulan jadi mata kuliahnya yang terdefinisi sama kan. Jadi jumlahnya bisa sama dan kebetulan cukup banyak yang kemarin satu rombel berapa mahasiswa Mbak Isti? Untuk kelas kami 10 orang Bapak. 10 orang. Ya, itu Kebetulan dari berarti PPG dan juga dari guru penggerak juga banyaknya. oke. Berarti dikelompokkan dalam satu rombel. Jadi satu rombel itu isinya RPL semua. Bila bila misalnya yang daftar RPL sedikit nanti kuliahnya gabung sama reguler, hanya mata kuliah tertentu yang gabung. Tapi komplotan itu komplotan misalnya 5 anak ya 5 anak itu satu rombel tapi ya gabung dengan yang reguler, hanya mata kuliah tertentu. Nah, gitu. Silakan dilanjut. Ini pendaftarannya untuk RPL bisa genap dan ganjil ya? Dibuka 2 kali, maksudnya genap dan ganjil ngebuka ngebuka pendaftarannya kan ya, Pak Eko. Mbak Isti aja yang jawab. Silakan Mbak Isti. Benar Pak, kebetulan kami masuknya di semester kemarin ya. Jadi ini sudah menempuh 1 semester ini. Seperti itu, jadi dari buka ganjil dan genap. Oke, siap. Mungkin biar saya ancang-ancang paling nggak semester besok mungkin. Semoga Ya, tercukupi untuk yang di awal minimal. ya. Oke, Insya Allah cukup, Pak. Oke, Amin. biasanya kalau apa eh, kalau untuk ibadah untuk sekolah itu rezekinya pasti ada. Baik. Amin. Baik, ini Mbak Isti juga kayaknya ini sudah bingung ini kapan saya mau minjam untuk wisuda nanti make up wisudanya di mana ya. Semester 2 kan RPL sudah mulai tesis ya. Baik, makasih Pak Jamroni. Silakan Mbak Anjani. Baik.
Semoga semua pertanyaannya sudah dijawab dengan lengkap ya oleh Pak Eko dan Mbak Isti ya, Bapak Gamroni. Eh, Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, ada Ibu Sari yang sudah menjelaskan di kolom komentar bahwa beliau berminat untuk masuk ke Magister Pendidikan Seni melalui RPL. Nah, di situ beliau menanyakan di mana informasi di website itu untuk kelengkapan berkas-berkas yang ada, mulai dari file surat rekomendasi, file scan izin dari pimpinan tempat Ibu bekerja, lalu ada file scan keterangan sumber pembiayaan tidak ada di laman yang dibuka sama Ibu Sari. Nah, itu nanti di-uploadnya atau diunggahnya itu di mana. Kemudian pada kolom unggahan itu ada berkas yang harus diisi dengan keterangan, surat tugas atau bukti lain yang terkait dengan tugas pemerintahan, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat tersebut. Itu suratnya itu seperti apa? Seperti itu. Jadi pertanyaan dari Ibu Sari ini lebih terkompleks dalam website pendaftaran Magister Pendidikan Seni Bapak. Seperti itu. Terima kasih Mbak Anjani dan Bu Sari. Pertama untuk berbagai administrasi, misalnya rekomendasi dari dua dosen, formatnya eh, dari mana. Oke. Sebenarnya formatnya sudah disediakan di website ya, Bapak Ibu bisa download, bisa unduh gitu ya. Kalau tidak menemukan, eh, masuk ke kan di situ di admission UNES itu kan informasi pendaftaran. Jadi admission UNES itu informasi pendaftaran. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau sudah membaca semua itu kan akan diarahkan ke daftar di sini, klik. Nah, itu nanti ini yang daftar sekarang itu SM UNES ke sistem aplikasi pendaftarannya. Jadi UNES Admission itu adalah informasi pendaftaran, tapi aplikasi untuk apply pendaftarannya itu di SM UNES. Di situ ada di paling bawah biasanya ada kontak. Nah, di situ ada tombol daftar sekarang. Itu diklik saja di situ, Bapak Ibu registrasi dan seterusnya. Maksudnya bikin akun, lanjutkan pendaftaran. Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk upload beberapa surat di situ. Dan di situ Bapak Ibu bisa download contoh formulirnya. Begitu kira-kira. Gitu. Tapi bila Baik. Bapak Ibu ribet nanti kontak Prodi saja nanti dikirimkan dari Prodi nggak masalah. Ya. Walaupun sebenarnya di sistem sudah ada. Gitu Bu Saria. Oke, kemudian Baik. apa lagi Mbak Anjani? Lebih dari file laman yang di website sih. Menambahi saja Bapak Ibu sekalian, untuk website UNES itu memang biasanya karena penuh, jadi kita harus selalu reload gitu. Kalau bisa membuka jangan lewat handphone atau lewat tab. Kalau bisa dari PC ataupun laptop. Jadi laman website kalau dibuka di eh, apa namanya tab ataupun di HP itu eh, menyempit. Jadi laman-laman yang harusnya untuk memasukkan surat-surat itu kadang nggak tersedia. Jadi lebih praktis Bapak Ibu sekalian bisa membuka laman websitenya dari laptop ataupun PC seperti itu. Mungkin terkendala dari situ Pak Eko. Jadi Ya, Ibu Sari tidak menemukan untuk oke. bagian uploadnya. Ya, Seperti itu. Jadi untuk pertanyaan Bu Sari ini lebih ke teknis dalam websitenya. Jadi uploadnya itu tidak ada seperti itu. oke. Seperti itu Bu Sari. Adakah pertanyaan lain? Halo Bu Sari. Oke. Ya, lanjut dulu. Ya, Mohon maaf sebelumnya Pak. Ya, Oh baik. Nanti kalau kurang paham bisa kontak dengan Bapak Eko. Nanti eh, baik. kita berikan tempat untuk sesi tanya jawab selanjutnya. Baik. Selanjutnya ada dari Bu Sari lagi. Dokumen apa saja yang bisa digunakan untuk merekognisi? oke. Apakah tadi sudah Baik, dijelaskan? dokumen apa saja Monggo. sudah dicontohkan oleh Mbak Isti tadi. Bu Isti, di antaranya adalah sertifikat PPG,
kemudian keaktifan organisasi. Intinya rekognisi adalah eh, rekognisi adalah kampus memberikan pengakuan atas aktivitas praksis profesi masing-masing di bidang seni dan pendidikan seni. Oke, apa yang bisa membuktikan itu, apa yang bisa meyakinkan kami prodi itu untuk mengakui bahwa Bapak Ibu itu kompeten di bidang tertentu sehingga bisa disetarakan dengan mata kuliah tertentu, silahkan diunggah, gitu ya. Oke, misalnya Bapak Ibu menjadi penggerak aktivitas masyarakat, Wah, misalnya, ya. Nah, itu boleh misalnya ada video apa di-upload. Bapak Ibu seniman punya sanggar, mengelola seni di masyarakat. Itu bukti itu silahkan. Bapak Ibu punya prestasi bidang kesenian silahkan. Jadi tidak hanya untuk guru ya Bapak Ibu RPL ini ya. Bisa untuk praktisi, untuk budayawan, sastrawan, seniman, silahkan. Pelukis, musisi, yang berminat S2 pendidikan seni bisa ke sini. Nah, termasuk untuk guru. Ya, mengapa PPG ini potensial untuk masuk S2 RPL? Karena sudah jelas pengalaman mengajarnya, sudah jelas mendapatkan pendidikan profesi yang beberapa kompetensinya itu bisa untuk disetarakan dengan beberapa mata kuliah akademik lainnya. Itu lebih potensial ya karena ini apalagi Bapak Ibu yang guru penggerak, habis guru penggerak, guru apa lagi, Mbak Isti? Nanti ganti kurikulum mungkin bukan Guru guru penggerak lagi, berjoget. tapi guru guru berlari ya mungkin. Habis bergerak itu kan berlari, habis berlari guru melesat. Nah, Berjoget, Pak, berjoget. apapun nama programnya nanti silahkan. Mungkin Bapak Ibu aktivitas apa ya guru utama untuk kurikulum Merdeka nanti habis itu kurikulum pasca Merdeka silahkan aktivitas yang bisa meyakinkan kami untuk mengakui kompetensi Bapak Ibu setara dengan kualifikasi tertentu silahkan diupload itu ya Bu Sari ya silahkan. Oke. Cintanya, baik. Pak. Sebelum, ya, Ya, monggo silakan. ini mau nanya tapi perihal RPL tapi bukan untuk S2 ya, agak melenceng dikit, boleh ya? Ya, Kalau silahkan. untuk S1, untuk S1 ada program RPL nggak sih? Udah S1 ada program RPL, tapi di S1 pendidikan seni, rupa, musik, tari tidak dibuka. Yang dibuka Nggak, kalau tidak untuk salah, program lain kan, ada ah, dibuka. S1 karena ilmu kebetulan hukum istri, ada, S1 hukum ada, S1 ekonomi ada, tapi S1 pendidikan seni, S1 DKV, S1 musik itu tidak membuka. ya kebetulan istri itu udah ngajar lama, biasanya ngajar Ya. matematika sama IPA, tapi ijazahnya itu dulunya PLS. Nah, Nah, ini lagi mau kuliah lagi atau kalau ada RPL bisa melibatkan itu gitu jadi kayak geser jurusan ya karena iya, di linearitas di administrasi itu PLS itu nggak masuk iya, hitungan iya, tapi sebenarnya itu PKBM itu kan bidangnya PLS tapi di iya, dalamnya yang ngajar kalau ngomongin linear dan sebagainya tetap mapel jadinya nah ini iya, jadi sebagai apa dia di sana gitu. iya. Ya, Pak Zahroni, intinya di semua kampus ada RPL karena itu program nasional, tetapi tidak semua prodi membuka RPL, ya kan? Kebetulan di Fakultas Bahasa dan Seni UNES di S1-nya itu tidak ada program RPL-nya, tidak ada yang buka, prodi tidak membuka. Itu karena keterbatasan rombel, kemudian apa namanya rasio dosen mahasiswa sehingga tidak memungkinkan membuka yang S1-nya ya. Bisa jadi di universitas lain ada yang membuka ya kan? Itu silakan. Tapi di UNES prodi lain selain seni itu membuka, misalnya di S1 hukum itu membuka ya. Gitu. Nah, coba telusuri saja di websitenya untuk yang S1 Pak Jamroni di website di UNES, di UNJ, di UNJ Jakarta, UPI Bandung misalnya atau kampus-kampus kependidikan yang membuka S1 RPL-nya. Tapi yang jelas beberapa pasti ada karena itu memang program nasional. Begitu, Pak Jamroni. Siap, terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih pertanyaan tambahannya dari Pak Zamron.
Masih dengan dengan Ibu Sari bertanya, untuk RPL ujiannya apakah offline? Mungkin lebih digabungkan lagi RPL dan reguler itu nanti Ya, ujiannya apakah offline seperti itu, Bapak? baik. Untuk yang reguler ada tes, tes seleksi ya. Untuk yang RPL tidak ada tes seleksi, tidak ada tes tulis ya Mbak Isti ya kemarin ya. Tidak ada, Bapak. Tidak ada. Hanya penilaian portofolio saja. Penilaian portofolio berkas-berkas referensi saja. Itu hanya berdasarkan itu ya. Kalau yang by research itu ada portofolionya, ada wawancaranya. Ya, kalau RPL nggak ada wawancaranya, hanya dari portofolio saja. Jadi nggak ada tes tulis. Begitu. Kalau yang reguler ada wawancaranya, reguler ada tes tulisnya, ada wawancaranya. Gitu. Jadi masing-masing program ada apa namanya eh, penilaian yang sesuai indikatornya masing-masing. Kalau RPL tidak ada tes tulis, semua penilaian berbasis portofolio. Nanti pemantapan perkuliahannya dilaksanakan ketika sudah jadi mahasiswa baru, nanti akan ada kuliah matrikulasi namanya. Itu kuliah pengantar. Sebelum Bapak Ibu menempuh mata kuliah, yang sesungguhnya Bapak Ibu ada semacam kuliah pengantar. Oleh siapa? Oleh beberapa dosen, agar Bapak Ibu memiliki kesiapan untuk materi kuliah yang akan diberikan. Itu ya. Enak seleksinya kalau RPL ya. Silakan Mbak Jadi. Baik, semoga pertanyaannya terjawab ya, baik dari RPL dan reguler. Lanjut, ada Pak Yogi Pratama menanyakan, adakah program beasiswa untuk alumni S1 yang melanjutkan S2 di UNS? Gitu, Pak. Baik, untuk beasiswa di RPL nggak ada beasiswa. Oke, beasiswa itu hanya untuk program reguler. Itu di semua kampus di Indonesia seperti itu ya. Untuk beasiswa hanya ada di program reguler. Gitu. Dari mana sumber beasiswanya? Beasiswa yang ada di UNS itu beasiswa nasional, di antaranya ada LPDP, kemudian ada BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia, kemudian ada beasiswa unggulan. Itu ada tiga itu yang mahasiswa dapatkan di sini. Beberapa mahasiswa kita ada yang LPDP juga, ada yang BPI, paling banyak BPI, mahasiswa S2 UNES, sebagian besar luar Jawa. Banyak yang luar Jawa yang ambil beasiswa itu. Ya. Kemudian yang ketiga beasiswa unggulan itu juga ada satu mahasiswa. Tetapi harus reguler, nggak bisa BRISES, nggak bisa RPL dan nggak bisa uh, fast track ya, hanya reguler untuk beasiswa. Oke, itu. Jadi ada, ya, tapi bukan beasiswa dari kampus, beasiswa dari negara, ya kan, yang diberikan bagi mahasiswa yang mendaftar di kampus tertentu. Begitu. Termasuk juga beasiswa dari pihak swasta kalau ada ya. Misalnya dari guru-guru Kemenak mungkin, guru-guru Kemenak, MTS, Aliyah yang dapat beasiswa dari Kemenak bisa jadi ya ada. Ya. Nah, bagaimana bila tidak dapat beasiswa? Nah, eh, ada bantuan, ada hibah tesis, hibah penulisan tesis. Nah, itu Bapak Ibu bisa ajukan ketika Bapak Ibu semester 3 berarti ya. Yang reguler berarti semester 3 karena tesisnya di semester 3. Yang RPL atau B Research itu di semester ke-2 berarti bisa mengajukan. Nanti itu kalau hibah penulisan, hibah menulis tesis di dana UNES sendiri itu kalau nggak salah 5 juta. Yang dana nasional, kalau Bapak Ibu mau ngambil hibah penulisan tesis dana kementerian, itu Bapak Ibu bisa mendapatkan kalau tidak salah 20 juta. Kalau disertasi 60 juta. Berarti tesisnya 30 juta maksimal ya. Itu bisa dapat. Beberapa ada yang dapat. Tapi mahasiswa S3 lebih banyak ikut yang bantuan hibah disertasi. Tapi seleksi Bapak Ibu ya. Mengajukan proposal tesisnya diajukan ke sana. Nanti kalau bagus didanai. Seleksi nasional itu kalau kalau Jakarta ya. Maaf kalau kementerian. Tapi kalau UNES seleksinya internal UNES. Jadi setiap tahun ada namanya bantuan riset mahasiswa untuk S1, S2, S3. Tapi dananya tidak sebesar yang bantuan riset untuk eh, dari kementerian. Itu skema-skema yang
Bapak Ibu bisa nanti peroleh ya. Silahkan Mbak Anjani. Baik, tadi tentang program beasiswa itu menambahkan saja bisa dilihat dari sosial media laman UNES maupun dari kementerian ya Bapak ya untuk beasiswa biasanya dilampirkan seperti itu. Selanjutnya ini masih seputar RPL dari Pak Nugroho. Beliau baru saja datang. Untuk uang kuliah RPL itu berapa, Pak? Lalu reguler berapa? Baik. Untuk RPL 10 juta per semester. Jadi kalau yang RPL 1 tahun selesai berarti ya cukup benar 10 juta, semester 2 10 juta. Wisuda ya selesai. Kecuali bila kuliahnya mau molor, tesisnya mau diselesaikan lebih lama, berarti semester 3 bayar lagi, semester 4 bayar lagi. Ya, ya. Ya, Bu Isti ya, jangan jangan 4 semester ya. Sama-sama 4 semester ya penting daftar reguler lebih murah ngapain RPL ini kan. Saya kok nggak yakin ya. Saya nggak ingin lulus 2 semester ya jangan RPL reguler aja lebih murah ya. Nah yang reguler per semester 7,5 tapi kuliahnya 3 semester. Maaf, kuliahnya 2 semester, semester ketiganya tesis, berarti 3 semester selesai. Itu pot berapa ya terpaut 2,5 juta ya kalau nggak salah kan. 7,5 kali 3 berapa? 21 berarti tambah 1,5 2,2,5 ya, benar ya, dua Hmm. 2,5 3 semester reguler ya. Tapi kuliahnya lebih lama, mikirnya itu lebih lama. Mau milih mikir 3 tahun 3 semester apa milih 2 semester gitu ya. Kalau yang apa, reguler yang RPL itu 20 juta per semester berarti 20 itu begitu. Tapi mikirnya lebih enak, kuliahnya hanya 1 semester. Semester kedua ini. Nah, kita apa namanya yang RPL semester 2 sibuk bimbingan, yang reguler masih masih kuliah kan. Itu kira-kira ya itu plus minusnya silahkan Bapak Ibu pilih. Ya by riset lebih mahal. By riset kalau nggak salah 11,5. Ya karena nggak ada kuliah, ya bimbingan terus ya. Oke. Kerjaannya bangun tidur bimbingan bangun tidur bimbingan gitu ya. Apalagi yang dapat beasiswa, bangun tidur kuliah jalan-jalan Waduh, makan. Nah itu. Apalagi sambil bekerja sambil dapat beasiswa, nah itu lebih enak lagi. Nanti beasiswanya malah jadi apa? Jadi tabungan ya. Begitu Pak Ibu. Silakan Mbak Anjani. baik, terima kasih. Tadi di kolom komentar terakhir Pak Nugroho bertanya, adakah Bapak Ibu yang mau bertanya lagi sebelum kita akhiri untuk acara pada malam hari ini? Ada yang masih mau ditanyakan tentang program RPL, reguler, research? Silakan. Makanya sudah jelas semua. Nampaknya sudah jelas ya. Mungkin kalaupun kurang jelas, nanti bisa kontak langsung sama Pak Eko. Jadi tanyanya secara personal saja, seperti itu. Ya, baik. Untuk sistematika pendaftaran maupun lain sebagainya. Seperti itu. Baik. Baik, terima kasih pada Ada malam lagi hari ini, nanya. Bapak Ibu. Oh, Ada masih ada lagi. yang mau nanya. Monggo, Pak. Enggak. Oh, nggak jadi Mbak. Oh, Oke. nggak jadi. Ya, Saya ya. pikir gitu. Oke, Bapak Ibu nanti kalau mau Baik. bertanya di luar sesi, silahkan bisa kontak saya. Bertanya tentang program reguler, bisa tanya ke Mbak Anjani kalau mau hal teknis ya, pengalamannya mendaftar ke kuliah dan seterusnya. Kemudian kalau mau hal yang teknis terkait dengan RPL, uploadnya bagaimana, bisa tanya ke Bu Esti ya, nanti saya kasih nomornya, gitu ya. Begitu. Termasuk perizinan mungkin Baik. Bapak Ibu yang mengajar sebagai guru izinnya bagaimana harus ngisi apa itu izin belajar gitu ya. Benar ya Mbak Isti ya? Kalau di biasanya ngisi izin belajar.
Kalau kami tugas belajar, ya tugas tugas belajar belajar. Pak kalau di kami. Oke, ya, Eh, kan biasanya ya ada untuk ke ini BPKAD. gitu. Gitu Bapak Ibu ya. Boleh. Ditutup MC ya sekalian ya. Pak Anjani. Baik, ini tadi Pak Zamoni ada di kolom komentar bertanya kan kontaknya di mana untuk RPL bisa ke Mbak Isti ya. Bu Isti Kontak ya personnya mau diberikan diketik langsung, di chat box ketik Bu Isti. saja Atau nggak apa. ya, kalau susah pakai HP saya ketikkan. Ya, ditunggu. Baik. Untuk RPL bisa Sudah langsung ke saya Mbak Isti ya, cantumkan. bisa tanya cara lengkap ya Mbak Isti. Salam kenal. Baik, Mbak. Baik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih malam hari ini sudah join di Zoom sosialisasi program magister reguler maupun RPL. Semoga Bapak Ibu sekalian dari Zoom malam hari ini minat untuk belajar itu semakin pesat ya dan ditunggu untuk join di Magister Pendidikan Seni UNES biar kita jadi alumni Bapak Ibu sama-sama jadi alumni UNES begitu ya. Untuk informasi lebih lanjut bisa kontak langsung nanti kepada Prodi Bapak Eko dan Mbak Isti untuk RPL. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, semoga sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Terima kasih Mbak Anjani, Bapak Ibu, Bu Isti, makasih semuanya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih semuanya. Bu Isti nanti saya chat ya, ngetes kontak.